Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hernan Solari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah fenomena atau masalah sosial yang terjadi di wilayah saya, yaitu mengenai cuaca panas yang ekstrim yang terjadi di wilayah Tangerang Selatan, tepatnya di Ciputat. Nah, fenomena cuaca panas ekstrim yang terjadi di wilayah Tangerang Selatan, khususnya di wilayah Ciputat, ini menjadi salah satu isu lingkungan yang menarik jika dikaji menggunakan perspektif sosiologi. Berdasarkan data BMKG yang diunggah akun Instagram Tangsel Live pada 27 April 2026, suhu di Ciputat ini mencapai 36 derajat Celcius dan menjadikannya wilayah terpanas kedua di Indonesia setelah Medan. Bahkan sebelumnya BMKG juga pernah mencatat suhu di Ciputat itu mencapai 37,2 derajat Celcius pada April 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa cuaca panas di Tangsel bukan lagi fenomena biasa, tetapi mulai menjadi persoalan sosial yang berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Kalau kita lihat secara sosiologis, cuaca panas ini tidak hanya berkaitan dengan perubahan alam saja, tapi juga berhubungan langsung dengan pola kehidupan masyarakat perkotaan. Di Tangerang Selatan sendiri itu merupakan kota urban yang berkembang sangat cepat. Banyak lahan hijau berubah menjadi kawasan perumahan, apartemen, jalan raya, bahkan pusat perbelanjaan. Nah, ada juga gedung perkantoran. Akibatnya daya serap panas alami semakin berkurang dan suhu kota menjadi lebih tinggi. Dalam sosiologi lingkungan, kondisi ini itu dikenal sebagai dampak modernisasi dan urbanisasi yang tidak seimbang dengan keberlanjutan lingkungan. Nah, eh, Masalah sosial pertama yang muncul akibat cuaca panas ini adalah menurunnya kualitas interaksi sosial masyarakat di Tangerang Selatan itu sendiri. Ketika suhu udara terlalu tinggi, orang cenderung lebih mudah stres, cepat marah, dan sensitif secara emosional. Hal ini dapat memicu konflik kecil di ruang publik, seperti di jalan raya, transportasi umum, maupun lingkungan tempat tinggal. Di Tangsel sendiri, mobilitas masyarakat itu sangat tinggi karena sebagian besar warga bekerja di Jakarta atau pusat bisnis sekitar Jabodetabek. Nah, Kemacetan panjang ditambah cuaca yang panas ini membuat masyarakat mengalami kelelahan sosial atau social fatigue. Dalam teori interaksi sosial, eh, em- kondisi emosional individu ini sangat memengaruhi kualitas hubungan sosial di masyarakat. Selain itu, cuaca panas juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Banyak warga yang beraktivitas di luar ruangan seperti ojek online, pedagang kaki lima, buruh bangunan, petugas parkir, hingga pekerja lapangan lainnya ini menjadi kelompok yang rentan terkena dehidrasi, heat exhaustion, dan kelelahan fisik. Beberapa diskusi masyarakat di media sosial juga menunjukkan bahwa banyak orang mulai merasa mudah sakit akibat panas yang berkepanjangan ini, mulai dari pusing, sulit tidur, hingga gangguan pernapasan. Dalam perspektif sosiologi lingkungan atau kesehatan, kondisi lingkungan seperti cuaca dapat memengaruhi kualitas hidup dan produktivitas masyarakat secara kolektif. Nah, eh, Masalah sosial berikutnya adalah meningkatnya kesenjangan sosial. Tidak semua masyarakat Tangsel memiliki kemampuan ekonomi yang sama untuk menghadapi cuaca panas ini. Kelompok menengah atas mungkin bisa menggunakan AC, tinggal di rumah yang nyaman atau bekerja di ruangan tertutup.
Nah, sementara itu masyarakat ekonomi bawah seringkali eh, tinggal di pemukiman padat dengan ventilasi yang minim dan tetap harus bekerja di luar ruangan meskipun cuaca yang sangat panas. Nah, akibatnya dampak cuaca yang ekstrim ini lebih berat dirasakan oleh kelompok yang rentan. Nah, dalam teori konflik sosial Karl Marx, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan akses terhadap sumber daya dan kenyamanan hidup di masyarakat perkotaan. Nah, fenomena panas ekstrim di Tangsel ini juga berkaitan dengan gaya hidup masyarakat, gaya hidup urban masyarakat yang modern. Nah, penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi, minimnya transportasi publik yang efektif, serta pertumbuhan kawasan beton menyebabkan suhu kota meningkat. Nah, bahkan dalam diskusi masyarakat di media sosial, ini Tangsel disebut sebagai wilayah yang sangat bergantung pada mobil dan motor sehingga kualitas udara menjadi buruk. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa pola pembangunan perkotaan ikut memburuk dengan kondisi lingkungan. Nah, dalam konsep sosiologi perkotaan, kota modern seringkali mengalami urban heat island, yaitu kondisi ketika wilayah perkotaan menjadi jauh lebih panas dibandingkan dengan daerah sekitarnya akibat dominasi bangunan, aspal, dan polusi. Nah, dari sisi pendidikan dan aktivitas sosial, cuaca panas juga memengaruhi konsentrasi belajar siswa maupun produktivitas kerja di masyarakat. Nah, ruang kelas yang panas membuat siswa lebih sulit fokus dan cepat lelah. Hal yang sama juga dialami pekerja kantoran maupun masyarakat yang bekerja di lapangan. Nah, jika kondisi ini terus terjadi, maka kualitas sumber daya manusia juga bisa terdampak dalam jangka panjang. Nah, melihat kondisi tersebut, fenomena cuaca panas di Tangerang Selatan sebenarnya bukan hanya persoalan iklim saja, tetapi juga persoalan sosial. Nah, masyarakat perkotaan ini menghadapi tekanan lingkungan yang semakin besar akibat pola pembangunan modern yang kurang ramah lingkungan. Nah, oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan tidak hanya berupa penanganan cuaca secara teknis saja, tetapi juga perubahan sosial. Nah, pemerintah perlu memperbanyak ruang hijau, ruang terbuka hijau ya, memperbaiki transportasi umum, dan meningkatkan edukasi lingkungan kepada masyarakat. Nah, sementara itu, masyarakat juga perlu mulai mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menjaga lingkungan, dan lebih peduli terhadap isu perubahan iklim. Nah, kesimpulan dari pembahasan saya itu cuaca panas ekstrim di Tangerang Selatan telah memunculkan berbagai masalah sosial, mulai dari gangguan kesehatan, meningkatnya stres sosial, konflik dalam interaksi masyarakat, hingga kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan kelompok bawah. Nah, dalam perspektif sosiologi, fenomena ini itu menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan lingkungan itu sangat erat. Nah, ketika lingkungan mengalami perubahan yang ekstrim, maka kehidupan sosial masyarakat juga ikut terdampak. Nah, oke, eh, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.